Kalau materi sebelumnya kita kan belajar tentang bar elemen ya, bar elemen. Bar elemen itu batang-batang yang dirancang hanya mengalami pembebanan dalam arah sumbunya saja. Ya. Sekarang dan batang bar itu hanya memiliki 2 derajat kebebasan. Sekarang kita akan belajar tentang beam, batang beam, elemen beam yang dimodelkan dengan elemen beam, elemen 1 dimensi beam. Contoh beam itu, batang beam itu ya seperti ini. Ini profil L, silinder, pipa, square tube. Nah, ini batang ini, stiffener ini juga beam. Ini juga beam. Ya. Nah, beam itu beam itu di samping mampu menerima beban dalam arah aksial atau sumbunya, dia juga mampu menerima beban dalam arah lateral. Nah, itu beam. Jadi beam ini adalah batang yang mampu mampu menerima beban atau gaya geser dan bending moment. Ya. Struktur beam ya, ada yang apa? Beam itu ada yang simple structure ya, seperti ini ya. Simple structure namanya simple structure, ada yang ini cantilever, atau ada pula yang apa? Overhang ya. Overhang itu ya seperti ini. Nah, ini overhang atau stack, kita boleh namain overstack atau overhang structure. Ya, ada pula ya itu beam ya, dan beam yang digabung seperti ini
namanya frame. Beam pertama, beam kedua disambung dengan sambungan fix atau las. Nah, contoh line frame ya seperti ini. Ini juga contoh dari frame, yaitu beam, batang beam yang dihubungkan dengan batang beam yang lain menjadi sebuah struktur rangka. Ini namanya frame. Ya. Di mekanika material, di mekanika bahan, analisis struktur beam biasanya menggunakan teori Euler-Bernoulli ya. Kemudian disempurnakan oleh Timoshenko beam theory ya, itu ya. Biasanya kita menyelesaikannya kan dengan teori-teori ini. Nah, ini contoh aplikasi beam ya, ini juga beam. Dia mampu menerima beban bending. Ya, ini secara umum itu beam itu ya seperti batang bar, tetapi dia mampu menerima beban kombinasi, beban bending, beban transversal, geser, maupun aksial, kompresi, ataupun torsi. Beam kolom, nah, seperti ini beam kolom. Itu beam yang mampu menerima beban bending dan beban aksial. Simple beam, nah ini simple beam. Oh, beban bending saja. Ya, itu macam-macam tentang beam. Nah, itu teori, sedikit teori tentang beam. Nah, kalau pada mekanika bahan, ya, pada mekanika bahan, mechanics of material, ya, batang beam itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, ini pada mekanika kekuatan bahan. Konvensinya seperti ini. Ya. Dia ini konvensi tanda positif. Dia akan menerima beban positif. Beban positifnya itu berlawanan arah jarum jam. Ini ya, pada ujung kiri berlawanan arah jarum jam, arah kanan searah dengan jarum jam, maka momen yang terjadi merupakan momen positif. Jadi konvensinya pada mekanika bahan, momen itu positif ya. Momen itu positif bila simbolnya seperti ini. Ya. Ujung kiri, ujung kanan itu disimbolkan dengan panah positif seperti ini. Ya. Ini konvensi pada konvensi positif ya, tanda konvensi positif pada mechanics of material. Gaya geser yang terjadi dikatakan positif
Positif bila sisi kiri arahnya ke atas, sisi kanan arahnya ke bawah. Maka ini dikatakan positif. Gaya geser yang terjadi akan positif. Itu pada mekanika bahan. Konvensi positif pada konvensi tanda positif konvensi tanda positif pada mekanika material. Sedangkan pada metode elemen hingga, batang bim itu disimbolkan seperti ini. Nah, disimbolkan seperti ini. Konvensi tandanya itu momen 1 itu positif, momen itu positif, momen itu positif bila arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan. Ya, ini dan ini. Pada nodal 1 positif, pada nodal 1 itu positif, pada nodal 2 juga arahnya berlawanan arah jarum jam. Momen itu positif. Sedangkan gaya gesernya V itu positif, gaya gesernya ya, gaya gesernya itu positif bila gaya geser pada nodal 1 arahnya ke atas dan gaya geser pada nodal 2 arahnya juga ke atas. Itu perbedaan antara simbol di simbol batang bim di bahan dan metode elemen hingga. Ya. Dan batang bim ini juga akan mengalami rotasi ya. Dia akan mengalami rotasi dalam arah berlawanan jarum jam bila rotasinya itu positif. Ya, rotasi positif. Rotasi jadi rotasi dinyatakan dengan theta itu positif bila berlawanan arah dengan jarum jam pada theta 1 maupun theta 2. Ya. Di samping itu displacement yang terjadi pada batang bim dikatakan juga positif bila arahnya searah dalam arah positif sumbu Y.
Ya, jadi ini displacement-nya positif dalam arah sumbu Y. Jadi kesimpulannya batang beam terdiri dari 4 derajat kebebasan, ya kan? Ada momen, ada gaya geser, ya, ada tiap-tiap nodalnya. Jadi ada 2 di kiri, ada 2 di kanan, ya. Dan satu hal lagi yang perlu Anda tahu bahwa batang beam itu di samping memiliki panjang L, dia juga akan memiliki modulus elastisitas E dan momen inersia dalam bentuk I, ya. Batang beam. Karena memiliki 4 derajat kebebasan, maka penurunan persamaan elemennya, maka penurunan persamaan elemen dan matrik kekakuannya dengan mempergunakan segitiga Pascal dulu, berdasarkan segitiga Pascal atau Pascal triangle pada pertemuan pertama dulu ya, itu harus terdiri dari 4 konstantan. Persamaan yang mungkin itu adalah persamaan dengan 4 konstanta. Persamaan yang kita bentuk adalah merupakan sebuah persamaan displacement, ya. Atau dikenal pula dengan displacement function. Atau fungsi perpindahan yang mungkin terjadi. Jadi kurang lebih karena perpindahannya kan hanya dalam arah sumbu Y saja, ya, maka perpindahan dalam arah sumbu Y itu kan kita simbolkan dengan simbol V, ya, Vx itu sama dengan, karena 4 konstanta berarti A1 X pangkat 3 ditambah dengan A2 X kuadrat ditambah dengan A3 X ditambah dengan A4. A1, 2, 3, 4 ini kan konstantanya. Untuk persamaannya yang paling mungkin yang dapat kita dekati dengan pedoman pada Pascal triangle adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini
merupakan pendekatan ya, persamaan pendekatan yang mungkin terjadi pada BIM ini, elemen BIM ini. Inilah metode elemen hingga. Berupa sebuah pendekatan. Cara penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan pendekatan atau approximation. Beda dengan di mekanika kekuatan bahan. Kalau mekanika material, solusi yang dihasilkan adalah exact solution. Sedangkan di mekanika metode elemen hingga, solusi yang dihasilkan adalah merupakan solusi approximation. Nah, disinilah letak alasan mengapa hasilnya bukan exact tetapi approximation. Jadi saat Anda mempergunakan metode elemen hingga untuk menganalisis sebuah problem fisik, itu Anda harus berpikir bahwa itu bukan hasil eksak, tetapi hasil approximation atau pendekatan ya. Mengapa? Ya karena fungsi yang dipergunakan untuk menyelesaikan merupakan sebuah fungsi approximation atau pendekatan. Ya. Jadi kalau Anda menganalisis nanti di pekerjaan atau waktu penelitian atau skripsi atau capstone design ya, Anda merancang sebuah mesin gitu ya, itu dengan mempergunakan software metode elemen hingga, yang itu katakanlah entah mempergunakan ANSYS, Abacus ataupun Fluent ya, itu hasil yang Anda peroleh merupakan hasil pendekatan, bukan hasil eksak. Untuk itu harus dilakukan validasi. Apakah benar hasilnya seperti itu? Validasinya bisa berupa sebuah validasi secara analitis atau dengan eksperimen. Nah, perlu sebuah validasi. Hasil solusinya harus didekati dengan validasi. Harus ada validasi, verifikasi terhadap hasil simulasi itu. Untuk itulah saya tidak mengajarkan software di sini, tetapi saya mengajarkan bagaimana software itu bekerja, bagaimana software itu dibikin. Itu ini teori metode elemen hingga ini. Ya. Karena kalau teorinya ini tidak Anda pahami dengan benar, maka software metode elemen hingga itu merupakan pisau yang bermata dua. Ya, kalau Anda tidak paham teorinya, hasil yang dihasilkan oleh metode elemen hingga itu bisa berbahaya sekali. Karena bisa jadi hasil simulasi itu menyatakan struktur yang Anda bikin adalah aman. Ya, tetapi setelah didudukin orang, katakanlah Anda merancang sebuah kursi. Kursi itu Anda rancang mampu menerima beban 150 kg. Ya. Ternyata setelah Anda simulasi, hasilnya Anda simulasi dengan mempergunakan metode elemen hingga, hasilnya aman gitu ya. Oh, strukturnya aman. Tetapi begitu kursi itu dibuat dan didudukin oleh orang dengan berat 100 kg, loh kok amblas, kok kolab, kok patah. Nah, itu ada yang salah dalam pemilihan persamaan pendekatannya yang dipergunakan untuk melakukan analisis. Ya, itu bahayanya dari sebuah metode elemen hingga. Tetapi keunggulannya sebagai gambaran, dahulu Uni Soviet ya, sebelum ada Rusia, dulu Uni Soviet itu kalau membuat pesawat itu dihitung secara manual. Tapi Amerika mempergunakan metode elemen hingga untuk menganalisis strukturnya. Orang Uni Soviet bikin pesawat satu prototipe 10 tahun. Amerika 1 tahun jadi. Ya karena itulah letak keunggulan metode elemen hingga. Ya, jadi Anda harus paham. Ya. Sekarang kembali lagi ke materi kita. Ya. Persamaannya ini kan mewakili perilaku dari
batang BIM ini ya. Batang BIM ini dari nodal 1 hingga nodal 2. Ya. Ya, mewakili itu. Jadi saat di nodal 1 nilai X itu sama dengan 0. Saat di nodal 2 nilai X itu sama dengan L ya kan, panjangnya L. Ya kan? V, jadi bila saat X sama dengan 0 ya, V0 itu kan sama dengan artinya A1 kali 0 pangkat 3 ditambah dengan A2 kali 0 kuadrat ditambah dengan A3 kali 0 ditambah dengan A4. Ya, jadi displacement pada X sama dengan 0 sama dengan A4. Ya. Ya. Displacement sama dengan A4. Ya. Displacementnya atau di sini disimbolkan dengan apa? D1Y ya. Displacementnya. Kemudian pada nodal 1 dia juga akan mengalami rotasi kan. Apa itu rotasi? Rotasi adalah apa? Rotasi itu adalah ini. Ya, bila sebuah batang ya, batang BIM dia diberi beban merata itu, maka dia akan mengalami defleksi, ya kan? Dia akan melengkung. Jadi dia itu akan melengkung. Bagaimana ya? Dia akan melengkung ya. Ya. Dia akan melengkung dan besar kelengkungannya itu dinyatakan dengan ini. dV per dx. Bentar, gimana caranya jelasinnya? Rotasi ya. Nah, penjelasannya gimana? Ya, bila sebuah batang BIM ya diberi bebannya ini beban merata gitu. Besarnya adalah beban meratanya adalah Qx itu ya. Bila panjangnya BIM-nya ini adalah L, kemudian diberi tumpuan di sini dan di sini, maka batang ini akan mengalami defleksi. Menurut teori Bernoulli di mekanika kekuatan bahan. Ya, dia akan mengalami defleksi. Ya, dengan jari-jari katakanlah R.
Ini ya. Jadi di mekanika bahan maka besar dari defleksinya itu di mekanika bahan dapat diketahui itu besarnya adalah sama dengan besar defleksinya itu sama dengan X, Y sama dengan minus Y dV per dx. Dari mana persamaan ini? Ini dilihat lagi di mekanika kekuatan bahan akan ketemu persamaannya seperti ini. Atau biasanya ditulis dengan Y P aksen. Ya, minus Y P aksen. Nah, dV per dy, nah itu merupakan rotasi. Merupakan rotasi yang terjadi di sini. Di ujung ini. Nah, rotasinya itu ini. Jadi rotasi itu sebenarnya adalah rotasi itu dinyatakan dengan dV per dx. Nah, turunan pertama dari displacement dalam arah sumbu Y. Ini penurunannya seperti ini ya. Ini bila bebannya merata, panjangnya X katakanlah seperti itu. Bila kita tinjau kemudian defleksinya itu C ini rotasinya ini jari-jarinya rho, maka kelengkungan yang terjadi, kelengkungan batang ini yang terjadi itu sama dengan separuh. Separuh itu dalam mekanika bahan sama dengan M per EI. Ya. Jadi ini nilainya itu kan sama dengan, ini kan seperti ini. Ya, itu tuh R pada posisi ini ya, kelengkungannya akan gini. Rho itu R ya. Rho itu R. Itu kalau kita lihat garis singgungnya ini sudut yang terbentuk ini pada garis singgung ini itu adalah theta ini. Ya. Sehingga jaraknya ini bila pada elemen yang kecil, ini adalah Vx ya. Jadi ini adalah Vx. Maka theta itu kan tangen theta. Itu kan sebenarnya kalau ini kecil sekali, ini kecil itu kan sama dengan ini adalah dx ya, adalah Vx per jaraknya ini x ya, x ini x kan gini. Untuk theta yang sangat kecil, untuk theta sudut theta nya itu theta itu mendekati 0 ya, kecil sekali. Theta itu kecil sekali, maka tangen theta itu kan sama dengan theta. Jadi theta itu sama dengan ya ini, karena kecil V itu defleksinya juga kecil. dV per X-nya kecil, jadi theta ini merupakan rotasinya. Inilah yang namanya rotasi pada beam, ujungnya beam ya. Jadi theta itu disimbolkan dengan ini dV per dx. Maka kalau kita lihat persamaan ini dV per dx
itu kan sama dengan berapa? dV per dx. Itu kan berarti sama dengan 3A1 kuadrat ditambah dengan 2A2 ditambah dengan A3 ya, sama dengan tambah 0 ya. dV per dx, rotasinya harusnya besarnya seperti ini. Ya. Saat X-nya itu sama dengan 0, ya. Saat dV per dx ini, dV-nya ini X-nya itu sama dengan 0, itu berarti ini nilainya adalah 3A1 kali 0 kuadrat ditambah dengan 2 kali A2 0 tambah dengan A3 ya. Saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, ini kan berarti ini kan tadi sama dengan rotasi kan, rotasi ya, berarti nilainya ini kan nilai theta 1, nilai theta 1 saat X sama dengan 0 theta 1, itu nilainya sama dengan A3 ya. Kemudian saat X sama dengan L. Ya. Maka PL itu kan sama dengan A1 L pangkat 3 ditambah dengan A2 L kuadrat ditambah dengan A3 L ditambah dengan A4 ya. PL. Sedangkan rotasi yang terjadi dV saat L per dx adalah berapa? 3A1 L kuadrat ditambah dengan 2A2 L ditambah dengan A3 ya. Ya toh? Ini sama dengan theta 2 ya kan? Rotasi pada modal 2. Ini kan sama dengan 3A1 L kuadrat tambah dengan 2A2 L tambah dengan theta 1 ya kan? A3 kan sama dengan theta 1. Ya. Maka kalau ini kita substitusikan ya, theta 1 minus theta 2 minus theta 1 sama dengan ini. Kemudian ini kita tahu saling kita substitusikan ya, nilai A1, A2 itu, maka persamaan displacement-nya, persamaan ini dengan menyelesaikan ini ya, akan kita ketahui bahwa persamaannya ini koefisien A1 A2 A3 dan 4 itu dapat dicari. Dan besarnya adalah menjadi seperti ini. Ya, karena terlalu panjang kalau aku nurunin di sini, jadi tak singkat aja. Hasilnya itu persamaannya akan menjadi seperti ini. Sama dengan
A1 itu adalah 2 per L pangkat 3 kalikan D1Y minus D2Y itu ditambah dengan 1 per L kuadrat kalikan dengan theta 1 ditambah dengan theta 2 X pangkat 3 ditambah dengan A2. A2-nya itu 3 per L pangkat 3 pangkat kuadrat kalikan dengan D1Y minus D2Y dikurangi 1 per L 2 theta 1 plus theta 2 E kuadrat ditambah dengan theta 1X tambah dengan D1Y. Ya, bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matrik, V itu sama dengan shape function-nya kalikan dengan matrik D-nya, ada displacement-nya. Di mana ini kan berarti sama dengan shape function pada shape function 1, shape function 2, shape function 3, shape function 4 ya. Ini saya singkat saja karena kalau diturunin satu persatu panjang sekali, nggak selesai dalam waktu pendek. 1Y ya, kemudian rotasi D2Y, 2 itu adalah nodal 2, rotasi pada nodal 2. Dengan N1 itu ini ya, N1, N2, N3, N4 itu ya. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui persamaan displacement function pada beam tersebut, displacement fungsinya tersebut, maka besarnya defleksi pada besarnya defleksi itu kan sama dengan U sama dengan minus Y dV per dx ya. Defleksinya kan seperti ini. Sehingga regangan yang terjadi, regangan itu kan sama dengan perubahan displacement dalam arah sumbu X, atau dapat tulis dengan du per dx, atau sama dengan minus y d kuadrat v per dx kuadrat, kan gitu ya. Maka menurut hukum Hooke, tegangan yang terjadi kalau rotasi tadi adalah merupakan dv per
dx ya, itu rotasinya. Maka kemudian kita ingat bahwa kelengkungan tadi K itu kan sama dengan 1/ρ, sama dengan M Y per I ya. Ya, di mekanika kekuatan bahan ya. Itu kan, nah ini kan, K itu kan sama dengan ini ya, M Y. Nah ini ya, M per EI. Kelengkungan itu kan M per EE-nya itu adalah modulus kekakuan dari batang EI di mekanika kekuatan bahan ya. Padahal kita tahu bahwa kelengkungan itu kita tahu bahwa regangan ini tadi itu kan sama dengan minus W nah, ini merupakan kelengkungannya. Kelengkungan itu ini merupakan kelengkungan. Regangan, nah ini kan ya, dimana tegangannya adalah sama dengan menurut hukum Hooke adalah E kali epsilon. Jadi sama dengan minus E Y kali kelengkungannya ya. Jadi ini kan dapat kita tulis K itu adalah merupakan kelengkungannya D kuadrat V per D kuadrat sama dengan M per EI ya. Jadi momen itu besarnya kan sama dengan EI kali D kuadrat V per D kuadrat. Ini di dalam mekanika kekuatan bahan. Atau kalau kita lihat ini, kurva ini ya positif konvensinya kan ke atas momen itu ya. Momen itu kan sama dengan penampang ini berarti berapa? Minus Y kelengkungannya kalikan dengan sigma dx ya. Sama dengan kita tahu sigma kan ini berarti nilainya E Y kuadrat K dx ya. Ini pada area ya, pada area momen inersia area ini. Sehingga ini kan sama dengan E kali K, K kan D kuadrat V per dx kuadrat integral Y kuadrat dx. Ini kan momen inersia ya. Inersia sama dengan I. Jadi momen itu sama dengan ini ya. Momen. Sedangkan
shear force bila sebuah batang ya menerima beban merata, maka shear force yang terjadi besarnya kan jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X kan dalam kondisi keseimbangan harus sama dengan 0. Ini kan keseimbangannya kan seperti ini. Kalau dalam mekanika kekuatan bahan ya, ini nilainya positif. V tambah ini akan ketemu besarnya gaya terdistribusinya adalah W sama dengan minus dV per dx ya. Ya, maka dan momen yang terjadi, jumlah momen yang terjadi itu kan juga harus sama dengan 0 ya. Ini kan momen yang terjadi kan sama dengan V dx ditambah dengan dm, momen dm tambah dengan beratnya ini Wx kali setengah dx. Itu kan gini. Itu kan sebuah batang ya. Kalau batang ini menerima beban merata seperti ini di mekanika kekuatan bahan ya, maka batang ini, bila batang ini panjangnya adalah dx, free body diagramnya kan gini ya, potongannya kan gini, ini akan mengalami beban geser ke sana dan akan mengalami momen ke sana M. Besarnya sudah kita hitung tadi ini ya. Ini adalah Wx beratnya ya. Kemudian pada jarak X dia juga akan mengalami momen yang arahnya berlawanan arah jam, besarnya adalah M, momen ini ditambah dengan dm kan, perubahan momen yang terjadi. Samping itu juga akan mengalami gaya geser ke bawah, yaitu sebesar P ya, P-nya positif ya. Nah, momen yang terjadi itu kan sebenarnya sama, kalau ini kan berada dalam kondisi kesetimbangan ya, dalam kondisi kesetimbangan. Jadi kalau dia dalam kondisi kesetimbangan, karena dalam kondisi kesetimbangan akan berlaku jumlah gaya ke arah gayanya kan arahnya ke atas, jumlah gayanya ke arah vertikal harus sama dengan 0 ya. Apa saja gaya-gayanya? Ada V ke atas positif dan ada V plus dV kan ya. Ya, arahnya ke bawah berarti minus V plus dV. Ya, kemudian ada gaya merata pada jarak X. Ya, beban terdistribusi meratanya arahnya ke bawah, jaraknya X. Harus sama dengan 0 ya kan? Nah, ini kan bisa kita corek sama dengan minus dV minus Wx dx harus sama dengan 0. Maka besarnya gaya merata itu, beban merata itu adalah dV per dx. Sedangkan berdasarkan kesetimbangan momen, ya jumlah momen harus sama dengan 0 pada elemen kecil ini. Harus sama dengan 0. Momennya apa saja? Kalau kita perhatikan free body diagram itu adalah apa? Momennya adalah
momen yang diakibatkan oleh gaya V. Ke atas berlawanan searah jarum jam berarti minus ya. Panjangnya lengannya adalah dx. Ya. Kemudian ada gaya merata Wx. Ya. Panjang lengannya panjangnya bebannya ini dikalikan dengan panjang lengannya adalah dx per 2 separuh x ya. Arahnya searah jarum jam positif. Kemudian ada momen M ya. Momen yang diakibatkan oleh M ini. Ya. Ada M ya. Sama dengan 0. Ini kan berarti sama dengan V kalau ini kita pindah V kita bagi dengan dx, ini kan berarti sama dengan Wx dx per 2 ya. Ditambah dengan bentar, ini ada yang salah. Ini kan ditambah M, kemudian ada ini minus ya, minus M ditambah dengan M plus dm sama dengan 0 ya. Ini kan saling meniadakan, dm ya Wx dibagi dengan x semua, maka ini dm per dx, dm per dx. Wx kali ini setengah dx ya. Setengah dx bagi dengan dx, dx. Ini kita coret dm per dx. dm apa ini salahnya ini? Harusnya seimbang, harusnya sama dengan 0 nih. Maka V itu searah jarum jam minus betul, ini minus, ini plus Wx dx kalikan dengan setengah x, kemudian ada plus kan, ada m plus dm.
M plus dm. Oh, masih ada satu lagi yang belum dimasukkan. Minus P dx dv ya ini dv per dx. Ini nilainya maaf, ini ada yang nggak benar ini ya. Momennya adalah harusnya ketemu dm per dx. Harusnya itu ada minus M, kemudian dikurangi dengan V dx, ditambah dengan WX kali dx kali setengah dx, kemudian harus sama dengan 0 ya. Ini minus M nih harus sama dengan 0. Ini harusnya kita tambah dengan M plus dm sama dengan 0. Kemudian enggak ditambah lagi dengan V plus D enggak akan menyebabkan momen ya. Nah, betul itu. Berarti ini bila kita bagi dengan dx dikurangi dengan V dibagi dengan setengah WX dx ditambah dengan M per dx tambah dengan dm per dx. Oh ya, ini kan saling meniadakan, dan ini kan sama dengan V sama dengan ini kan sama dengan 0. dm per dx ini bisa diabaikan ya, karena kecil sekali. Ya, jadi besarnya gaya geser adalah V kali V sama dengan dm per dx. Atau dapat ditulis dengan dm karena
dV per ini itu salah kalau saya kecil sekali, tapi kan masih ada. Ini itu ada lagi kurangi dengan V, kurangi dengan dV ya. Dikurangi dengan dV sama dengan 0. Kurangi dengan V, dikurangi dengan dV, ini berarti dibagi dengan dx, dx sama dengan 0 ya. Jadi dengan V kan? Bagi dengan dx, 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 ini kan dm, V plus dv, maka V itu kan sama dengan Wx itu kan dv per dx sama dengan setengah dv dengan dv per dx kalikan dx ditambah dengan dm per dx kurangi dengan hapus, maka mana ya salahnya ya, V nya ke atas positif minus positif, oh ini positif ya, ini positif, oh negatif ya, negatif 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 positif, ini searah jarum jam, ini negatif minus V dx dx ya kan, berarti V dx kan berarti sama dengan V, ini sama dengan dV ya kan, maka V sama dengan minus sama dengan plus
maka V sama dengan dm per dx. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi dapat kita simpulkan momen itu pada X itu sama dengan EI per D kuadrat V per DE kuadrat, sedangkan shear force-nya pada sumbu X itu sama dengan EI per D tingkat V DX pangkat 3. Ya, sehingga persamaan sesuai dengan konvensinya tadi bahwa pada batangnya tadi seperti apa tadi, pada ini tadi yang di atas tadi, ya, ini ya, bahwa pada gimana caranya? Ya, pada mekanika bahan dan pada metode elemen hingga, ya, kalau pada metode elemen hingga, gaya gesernya adalah F1Y, ya, pada nodal 1. Itu sama dengan V pada metode mekanika kekuatan bahan. Ya. Dan nilainya adalah V-nya adalah sama dengan EI kali D pangkat 3 P per DX pangkat 3. Ya. Pada nodal 1 pada X sama dengan 0. Jadi akan ketemu EI per L pangkat 3 kali 12 D 1Y ditambah dengan 6 L theta 1 nah, ini ketemunya ini theta 1 minus 12 D2Y plus 6L theta 2. Itu 1. Kemudian momen pada nodal 1 itu sama dengan momen kalau pada mekanika bahan arahnya kan pada nodal 1 searah dengan jarum jam, sedangkan pada nodal 1 di metode elemen hingga adalah berlawanan arah dengan jarum jam, berarti kebalikannya kan. Nah, padahal besarnya momen tadi sudah kita tahu besarnya adalah EI kali D kuadrat V pada nodal 1, berarti X sama dengan 0, D E kuadrat itu sama dengan ini ya, sama dengan ini.
dengan ini. Demikian pula pada nodal 2 akan ketemu sama dengan ini. Ini pada nodal 2. Ya, kalau dalam bentuk matrik, nah, kita tulis seperti pernyataan di bawah ini. Jadi persamaan elemennya ini dalam bentuk matrik. Ya, ini merupakan matrik kekakuannya. Ini merupakan matrik kekakuan batang BIM. Ini merupakan persamaan batang BIM. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ini contoh soalnya. Ini kalau 2 batang BIM. Kalau contoh soal kalau 1 batang BIM, contoh soal ya, sedikit lagi contoh soal aja. Contoh soal pertama, ini ada batang BIM. Ya, nodal 1, nodal 2, sumbu X, sumbu Y. Panjangnya 100 in. Ya. Kemudian modulus elastisitasnya E sama dengan 30 E6 PSI. Momen inersianya 100 in pangkat 4. Nah, maka ditanyakan matrik kekakuannya. Maka jawabannya adalah ya itu tadi, sesuai dengan persamaan tadi. Ya. Ini matrik kekakuannya. Ini adalah matrik kekakuannya. Ya, jadi K itu sama dengan E-nya adalah 30, E6 dibagi dengan L-nya adalah 100, pangkat 3, I-nya 100, itu ya, dibagi dengan L pangkat 3. L-nya tadi ketemu berapa panjangnya? 100. Nah, itu udah. Kalikan dengan ini 12, 6 kali 100, ya bisa ya, 6 kali 100 minus 12, 6 kali 100. Kemudian ini adalah 600, ini adalah 4E4. Ini adalah minus 600, ini 2E4. Ini ketemu minus 12, ini ketemu minus 600,
ini ketemu 12, ini ketemu minus 600, ini ketemu dengan 600, ini ketemu dengan 2E4, minus 600, 4E4. Nah, inilah matriks kekakuannya, jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekarang kalau ada dua batang BIM disambung menjadi satu dengan gaya seperti ini solusinya. Ya, mungkin itu, ini bisa Anda baca sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Gimana? Saya rasa